Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Kismart. Hari ini kita akan membahas tentang tipe-tipe orang yang sebaiknya kita hindari karena hanya akan melemahkan mental kita. Dalam hidup, kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang baik, ada yang buruk, dan ada pula yang hanya akan melemahkan mental kita. Orang-orang yang terakhir inilah yang sebaiknya kita hindari. Berikut adalah beberapa tipe orang yang hanya akan melemahkan mentalmu yang sebaiknya kamu hindari. 1. Orang yang selalu negatif. Orang yang selalu negatif adalah individu yang cenderung melihat dunia dan situasi dari sudut pandang yang pesimis. Mereka memiliki kecenderungan untuk fokus pada aspek-aspek buruk dari setiap situasi, bahkan yang sekecil apapun, dan jarang melihat atau mengapresiasi sisi positif. Ketika dihadapkan pada tantangan atau kesulitan, mereka cenderung mengeluh, merasa putus asa, dan mencari alasan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan, tanpa berusaha mencari solusi atau pelajaran positif dari pengalaman tersebut. Berinteraksi dengan orang yang selalu negatif dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental kita. Suasana hati yang terus-menerus dipenuhi dengan energi negatif dapat mengubah perspektif hidup kita secara keseluruhan. Kita dapat merasakan penurunan semangat, kehilangan motivasi, dan bahkan mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Selain itu, seringkali kita akan merasa kelelahan secara emosional karena harus menghadapi terus-menerusnya sikap pesimis dan keluhan dari orang tersebut. Penting untuk menjauh dari orang-orang seperti ini agar kita dapat menjaga kesehatan mental kita. Membentuk batasan yang sehat dan memilih lingkungan sosial yang positif dapat membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang membangun. Penting juga untuk mengembangkan kemampuan untuk menyaring informasi dan menjaga perspektif positif bahkan dalam situasi yang sulit. Dengan demikian, kita dapat menjaga kestabilan emosional kita dan mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari interaksi dengan orang yang selalu negatif. 2. Orang yang selalu mengkritik. Orang yang selalu mengkritik merupakan individu yang cenderung fokus pada kekurangan dan kelemahan orang lain, termasuk kita. Mereka memiliki kecenderungan untuk memberikan pandangan kritis terhadap setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil, seringkali tanpa memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan. Interaksi dengan orang seperti ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental kita. Ketika terus-menerus mendengar kritik, kita dapat mulai merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Kritik yang bersifat konstruktif memang dapat membantu kita tumbuh dan berkembang, namun ketika kritik tersebut bersifat merendahkan atau terlalu sering dilontarkan, dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung. Rasa rendah diri ini dapat membawa dampak negatif pada kinerja kita dan menghambat kemampuan untuk meraih tujuan. Selain itu, interaksi dengan orang yang selalu mengkritik juga dapat membuat kita merasa terjebak dalam siklus ketidakpastian dan kebingungan. Seiring waktu, kita mungkin mulai ragu-ragu terhadap kemampuan dan potensi diri sendiri, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan pribadi. Untuk menjaga kesehatan mental, penting bagi kita untuk menetapkan batasan yang sehat dalam berinteraksi dengan orang yang cenderung selalu mengkritik. Ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara kritik konstruktif dan kritik destruktif, serta mampu menjaga keyakinan diri tanpa terpengaruh oleh pandangan negatif orang lain. Dengan demikian, kita dapat membangun lingkungan sosial yang mendukung perkembangan positif dan meningkatkan kesehatan mental kita. 3. Orang yang suka membandingkan. Orang semacam ini memiliki kecenderungan untuk selalu menarik perbandingan antara kita dan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti prestasi, penampilan, atau keberhasilan hidup. Mereka seringkali memberikan komentar yang menekankan kelebihan orang lain, menciptakan gambaran bahwa orang lain lebih baik atau lebih sukses dari kita. Hal ini dapat menimbulkan perasaan kurang puas dengan diri sendiri dan merangsang perkembangan perasaan rendah diri. Seiring waktu, terus-menerus dibandingkan dapat memengaruhi pandangan diri kita, membuat kita merasa tidak setara atau tidak mampu mencapai tingkat yang dianggap lebih baik oleh orang yang suka membandingkan. Dalam menghadapi orang seperti ini, penting untuk mengembangkan kesadaran diri dan mengakui nilai serta potensi unik yang kita miliki.
Melibatkan diri dalam perbandingan konstan mungkin membuat kita kehilangan fokus pada perkembangan pribadi dan kebahagiaan. Mengatasi tekanan dari orang yang suka membandingkan membutuhkan sikap positif terhadap diri sendiri, menghargai perjalanan hidup kita sendiri, dan mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan dan keberhasilannya masing-masing. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan kesehatan mental kita dan tidak terjebak dalam spiral ketidakpuasan yang tidak produktif. 4. Orang yang suka menjatuhkan. Orang yang suka menjatuhkan merupakan individu yang secara aktif berusaha merusak reputasi dan citra diri orang lain. Mereka mungkin menggunakan fitnah, rumor buruk, atau komentar bernada merendahkan untuk menciptakan gambaran negatif tentang seseorang. Interaksi dengan orang semacam ini tidak hanya dapat merugikan kesehatan mental kita, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan profesional. Salah satu dampak paling nyata adalah terkait dengan citra diri kita. Ketika kita menjadi sasaran serangan dari orang yang suka menjatuhkan, hal ini dapat menciptakan perasaan malu, rendah diri, dan bahkan kehilangan harga diri. Beban emosional yang dihasilkan dari upaya merusak reputasi ini dapat merusak kepercayaan diri kita dan menghasilkan lingkungan yang tidak sehat secara psikologis. Lebih lanjut, dampak sosial juga dapat terasa, karena rumor dan fitnah yang disebarkan dapat memengaruhi cara orang lain memandang kita. Ini dapat berdampak pada hubungan interpersonal, pekerjaan, atau bahkan lingkungan sosial secara keseluruhan. Mungkin sulit untuk memulihkan reputasi yang rusak, dan proses ini dapat memakan waktu dan usaha. Penting untuk diingat bahwa menanggapi orang yang suka menjatuhkan dengan sikap yang tenang dan bijak adalah kunci. Menghindari keterlibatan dengan orang suka menjatuhkan dapat membantu melindungi kesehatan mental kita. 5. Orang yang suka memanfaatkan. Orang yang suka memanfaatkan adalah individu yang cenderung menggunakan hubungan atau interaksi dengan orang lain semata-mata untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka mungkin tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Hanya fokus pada bagaimana mereka dapat memanfaatkan orang tersebut untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Berinteraksi dengan orang semacam ini dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Salah satu risiko utama adalah perasaan dimanfaatkan yang dapat muncul. Ketika kita menyadari bahwa hubungan atau interaksi kita hanya dijadikan alat untuk mencapai kepentingan orang lain tanpa adanya pertimbangan terhadap perasaan kita, ini dapat menciptakan perasaan kecewa, kesepian, dan kurang dihargai. Terus-menerus merasakan bahwa kita hanya menjadi alat untuk kepentingan orang lain dapat menguras energi emosional dan merusak kepercayaan pada hubungan sosial. Selain itu, interaksi dengan orang yang suka memanfaatkan juga dapat memberikan tekanan psikologis yang signifikan. Rasanya seperti kita selalu harus berhati-hati dan waspada terhadap motif dan tindakan mereka yang dapat menciptakan tingkat stres yang tinggi. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan kita untuk membentuk hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Untuk menjaga kesehatan mental, penting untuk membangun batasan yang jelas dan memahami nilai diri kita sendiri. Kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan yang tidak sehat dan menghindarinya, serta memberikan prioritas pada hubungan yang bersifat saling menghargai, dapat membantu kita melindungi kesejahteraan mental kita. Fokus pada hubungan yang membangun, di mana saling mendukung dan menghormati satu sama lain, merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif dan menyehatkan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk menyadari peran lingkungan sosial dalam membentuk kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Interaksi dengan orang di sekitar kita dapat memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dalam konteks ini, mengidentifikasi dan menghindari tipe-tipe orang yang dapat melemahkan mental menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan pikiran dan hati. Orang yang selalu negatif, suka mengkritik, suka membandingkan, suka menjatuhkan, dan suka memanfaatkan, masing-masing membawa risiko tertentu bagi kesehatan mental kita. Dalam penanganan interaksi dengan mereka, kesadaran diri menjadi kunci. Mengetahui bagaimana menetapkan batasan yang sehat, memahami dampak potensial dari setiap interaksi,
dan memiliki keterampilan untuk menjaga keseimbangan emosional sangatlah penting. Penting juga untuk merayakan kekuatan dan nilai diri kita sendiri. Memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi masing-masing dapat membantu kita melihat diri dengan lebih positif, terlepas dari pandangan orang lain. Perjalanan menuju kesehatan mental yang optimal melibatkan upaya terus-menerus untuk membangun lingkungan sosial yang mendukung, mempromosikan pertumbuhan pribadi, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan mengakui peran positif dan negatif dari interaksi sosial, kita dapat memilih jalur yang membawa dampak positif bagi kesehatan mental kita. Jaga diri kita dari pengaruh yang merugikan, pilih hubungan yang membangun, dan teruslah berkomitmen untuk merawat kesehatan mental kita. Semoga informasi ini dapat membantu kita semua dalam membangun kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna secara emosional. Terima kasih telah mengikuti materi ini, dan mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.